Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman ST semuanya, kembali lagi dengan channel YouTube saya, di mana sekarang sedang membahas mengenai materi MTCNA atau Mikrotik Certified Network Associate. Sekarang sudah berada di Internet Gateway. Untuk materi yang akan saya sampaikan di sini ada beberapa. Ada pengenalan Internet Gateway, tahapan konfigurasi NAT, konsep konfigurasi WAN dengan metode DHCP client, dan masih banyak lagi. Oke, kita langsung saja ke prakteknya. Yang pertama yaitu pengenalan Internet Gateway. Untuk yang perlu dipersiapkan yaitu VMware-nya, teman-teman bisa buka terlebih dahulu. Kemudian Pinet Lab-nya juga dibuka seperti ini. Kita bikin lab baru ya. Kita bikin lab baru. Misalkan kita kasih nama Internet Gateway. Seperti ini. Kita add. Nah, ini dia. Untuk awal di sini kita akan bikin topologinya, teman-teman. Seperti yang ada di gambar sini. Untuk yang pertama di sini bikin networknya terlebih dahulu sama RP Mikrotiknya ya, teman-teman. Kembali ke Firefox, klik kanan, network. Ini namanya masih sama, net management code, save. Kalau sudah, klik kanan, node Mikrotik Router OS. Untuk RAM-nya di sini saya ganti menjadi 64. Pada bagian CAMU option, ini kita hapus semuanya. Save. Oke, ini sudah. Lanjut, kalau teman-teman perhatikan di sini ada yang namanya switch Cisco. Untuk menambahkan switch Cisco kita perlu mengunduh file image-nya terlebih dahulu, teman-teman. Jadi kita perlu pergi ke search, kemudian ketikkan LabHub. Oke. Masuk ke websitenya, kemudian pilih yang paling atas di sini add-ons, ini ya. Kemudian kita ke IOL bin. Nah, di sini kita cari file image-nya yang ini dia, yang ini, teman-teman. Teman bisa klik, kemudian download. Ini proses pendownloadannya, teman-teman bisa tunggu ya. Setelah file image tadi telah terdownload, kita perlu masuk ke WinSCP untuk upload filenya. Ini kita masukkan IP-nya yang ada di sini ya, 751.168.168.75.134 ya. Ya, 134. Di ini username-nya itu root, passwordnya Pinet, login. Oke, kalau sudah kita masuk ke bagian yang atas ini, kemudian OPT. Kalau sudah unit lab, kemudian add-ons, IOL bin. Nah, pada bagian inilah yang nanti kita akan upload file image tadi. Kita cari file image-nya terlebih dahulu. Nih, klik kanan,
upload. Oke. Nah, ini proses penguploadannya. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa kembali ke Firefox teman-teman atau pindah teman-teman. Kemudian kita keluar terlebih dahulu dengan close lab. Kita ke sistem setting, kemudian fix permission terlebih dahulu. Kalau sudah sukses, kita kembali ke main. Kita kembali ke lab kita. Kita coba klik kanan. Note, perhatikan di sini Cisco-nya atau switch-nya sudah tertambahkan. Oke, untuk icon di sini kita ganti menjadi switch ya, yang ini. Untuk RAM-nya di sini masih tetap, kemudian kita save. Nah, ini sudah ada ya. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini ada VPC dari 1 sampai 5. Jadi kita tambahkan VPC-nya terlebih dahulu. Klik kanan ke node VPC. Ini pada namanya, ini yang pertama. Save. Begitu seterusnya sampai terdapat 5 VPC. Oke, di sini sudah ada 5 VPC. Teman-teman bisa rapihkan terlebih dahulu. Kalau sudah, nanti antar perangkat ini kita hubungkan. Pertama dari net ke mikrotik. Pakainya Ether 1, kemudian dari mikrotik ke switch menggunakan Ether 2, kemudian dari switch ke VPC nya. Nah, di sini perhatikan pada switch ingin menghubungkan ke VPC yang keempat. Di sini tidak bisa ya, karena pada switch itu interface-nya dia masih kurang atau tidak mencukupi ya. Ini kebalik. Jadi kita perlu edit terlebih dahulu dengan cara klik pada bagian edit. Ada bagian interface atau adder-nya. Kita ganti menjadi 6. Nah, save. Kalau sudah, kita coba kembali. Nah, ini sudah bisa ya. Baik teman-teman, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tahapan konfigurasi. Teman-teman perhatikan pada topologi sekarang ini. Untuk yang pertama itu yang dikonfigurasi yaitu WAN terlebih dahulu, yaitu dari mikrotik ke ISP. Di konfigurasi WAN ini, yang ISP ini akan bertindak sebagai DHCP server yang akan memberikan IP secara otomatis ke router mikrotik kita. Lanjut, setelah konfigurasi WAN, itu akan konfigurasi LAN teman-teman, yaitu Local Area Network, yang konfigurasi dari mikrotik ke kumpulan-kumpulan klien yang ada di bawah ini, atau kumpulan-kumpulan VPC-nya. Di konfigurasi LAN ini nantinya kita akan konfigurasi IP dan konfigurasi DHCP server. Jelasnya itu seperti ini teman-teman. Kalau dari router mikrotik ke ISP, itu router mikrotik sebagai DHCP kliennya, yang sebagai DHCP server itu adalah ISP-nya atau netnya, yang akan memberikan IP otomatis ke router milik kita. Tapi kalau dari router ke kumpulan VPC ini, maka dia yang menjadi DHCP servernya, yang menjadi kliennya adalah ya si VCP ini. Lanjut, yang terakhir itu ada konfigurasi NAT, yaitu supaya klien ini
atau VPC bisa internetan. NAT itu digunakan untuk menerjemahkan IP private ke IP public. Pada konfigurasi NAT nanti ada pemilihan chain, pemilihan out interface, dan pemilihan action. Oke, kita bisa langsung ke konfigurasi WAN. Sebelum itu kita belajar konsepnya terlebih dahulu teman-teman. Pertama, kita nyalakan dahulu semua perangkatnya yang ada. Yang ini kita nyalakan terlebih dahulu. Namun switchnya itu kita nyalakan nanti sajalah. Ini bisa diperbaiki ya, supaya lebih enak dipandang. Kemudian kita buka terminal MikroTik-nya ya. Kita kembali ke konsep konfigurasi WAN atau Wide Area Network, di mana terdapat dua metode, yaitu yang pertama ada metode DHCP client dan yang kedua ada metode manual atau static. Untuk DHCP client itu apabila si ISP menyediakan layanan DHCP server. Kalau tidak ada layanan itu, router tidak akan dapat IP address-nya. Oke, langsung saja. Yang pertama menggunakan DHCP client terlebih dahulu ya. Kita buka terminalnya, kemudian login. Password kita kosongi. Y, P, Ctrl C. Untuk parameter yang akan kita dapatkan dari konfigurasi ini itu ada 3, ada IP address, gateway, dan DNS. Jadi ini by defaultnya itu sudah terkonfigurasi di DHCP client teman-teman. Untuk cara ceknya, masukkan perintah IP DHCP strip client print. Nah, ini muncul IP yang kita dapatkan dari default. Namun kita akan hapus IP ini karena kita akan belajar dari nol. Cara hapusnya itu kita pergi ke IP DHCP client terlebih dahulu. Kemudian print. Nah, ini kan yang tadi ya. Lanjut print detail. Print detail. Nah, di sini muncul parameter yang saya sebutkan tadi teman-teman. Pada bagian gateway, nah yang ini pada bagian gateway teman-teman perlu dicatat ya IP-nya. Oke, di sini gateway saya itu 192.168.75.2. Kita coba print kembali. Oke, defaultnya ini kita hapus dengan perintah remove number sama dengan yang address 1 ini ya. Jadi numbernya itu yang bawahnya pagar 0 seperti ini. Kita cek. Oke, ini sudah terhapus ya. Lanjut ke konfigurasi DHCP client-nya dengan perintah IP DHCP strip. Oh, sebelum itu kita kembali dahulu dengan slash. Oke, kemudian masukkan perintah IP DHCP strip client add interface
Ini masukkan interface-nya, karena tadi yang header 1 sudah dihapus, jadi kita pakai header 1. Ini disable sama dengan 0. Nah, seperti ini. Kemudian setelah masukkan perintah tadi, kita masukkan perintah IP address print. Nah, ini kita sudah dapat IP DHCP kliennya. Lanjut kita buka Winbox kita. Di sini kita bisa lihat IP DHCP klien kita dengan pergi ke menu IP, kemudian DHCP klien. Nah, inilah IP DHCP klien yang kita dapatkan dari konfigurasi tadi secara CLI di terminal router. Lanjut, untuk cara konfigurasi DHCP klien di Winbox, caranya pertama, IP ini kita hapus terlebih dahulu. Kalau sudah dihapus, nanti ditambah kembali. Nah, karena tadi header 1 itu sudah dihapus, jadi ini pakainya header 1. Yang 2 ini harus di checklist semuanya, kemudian di apply. Selanjutnya kita lihat statusnya. Ini kita sudah dapat sama seperti yang saya bilang ya, parameternya sama ya. Oke, di sini kita sudah konfigurasi DHCP klien melalui Winbox. Selanjutnya kita coba pergi ke new terminal, kemudian kita ping 888. Apakah kita sudah bisa terhubung ke internet? Karena kan kita tadi sudah mendapatkan parameter DNS-nya yang tadi ya. Nah, kalau dilihat di sini kita sudah bisa. Lanjut ya, kita akan konfigurasi WAN dengan manual. Metode manual ini digunakan saat si ISP itu tidak menyediakan DHCP server. Kita kembali ke terminal router. Kemudian masukkan perintah IP address print. Ini IP DHCP yang didapatkan tadi. Kita akan hapus di header satunya. Pertama kita pergi dulu ke IP DHCP strip client print, kemudian remove number sama dengan 0. Di sini nomornya itu mengikuti ini. Yang header 1 itu kan nomor 0 ya, di bawah pagar. Kita coba print. Oke, di sini sudah terhapus ya. Jadi yang akan kita konfigurasi nantinya itu adalah parameternya, teman-teman. Kita mulai dari konfigurasi parameter yang IP address. Kita kembali dulu dengan slash. Kemudian masukkan perintah IP address address sama dengan 192.168 ini mengikuti yang ada di gateway-nya tadi ya. Makanya tadi harus dicatat 75. Misalkan di sini 32/24.
kemudian interface, karena tadi interface-nya yang header 1 sudah dihapus, jadi kita pakai yang header 1. Kemudian kita IP address print. Oke, ini sudah sesuai dengan IP yang kita konfigurasi tadi. Selanjutnya kita akan ping IP dengan IP yang ada di gateway yang sudah dicatat tadi ya. Kita coba ping 192, kalau punya saya ya 168.75.2 seperti ini. Ini kita sudah bisa ping ya teman-teman. Setelah kita konfigurasi parameter IP, kita lanjut konfigurasi gateway. Kita cek dulu IP-nya dengan IP root print. Ini gateway-nya itu belum ada ya teman-teman. Nih, di sini terdapat gateway. Untuk perintahnya itu IP root add gateway sama dengan 192.168 sesuaikan IP gateway yang tadi telah dicatat. Kalau punya saya 75.2. Enter. Kemudian kita IP root print kembali. Root print. Nah, ini gateway-nya sudah muncul. Ini dia. Setelah parameter gateway sudah, lanjut ke parameter DNS-nya. Sebelum itu, kita coba ping google.com terlebih dahulu. Ping google.com. Nah, ini kan kita tidak bisa ping Google ya teman-teman. Itu dikarenakan kita belum konfigurasi DNS. Oke, kita coba IP DNS print. Seperti ini. Nah, di sini kalau teman-teman lihat DNS-nya itu belum ada. Oke, langsung saja kita konfigurasi dengan perintah IP DNS set servers sama dengan 8.8.8.8 atau IP dari google.com. Kemudian kita cek IP DNS print. Nah, perhatikan di sini servernya sudah ada ya, 8888. Seperti yang tadi telah kita konfigurasi. Kemudian kita coba ping 88. Ping 8. Ini sudah bisa ya. Ini tadi kan konfigurasi secara CLI-nya di terminal kan. Sekarang kita coba konfigurasi secara GUI. Kita pergi ke Winbox. Kemudian masuk ke menu IP addresses. IP di header 1 ini kita hilangkan terlebih dahulu. Kemudian kita konfigurasi.
Untuk bagian addressnya di sini masukkan IP-nya 192.168. Sesuaikan IP gateway-nya atau IP yang sudah dihapus tadi, 75.32 ya. Kemudian apply, lalu oke. Lanjut, kita konfigurasi gateway-nya, pergi ke IP, kemudian root. Di sini terdapat konfigurasi yang tadi di CLI. Lanjut, kita konfigurasi. Untuk yang pertama ini dihapus terlebih dahulu ya. Kita klik tambah. Gateway-nya kita samakan yang ada di ISP tadi. Kalau punya saya 192.168.75.32. Kedua, kemudian apply, lalu oke. Seperti itu. Untuk yang parameter DNS-nya, pergi ke IP, kemudian DNS server itu 8.8.8, kemudian kita apply, lalu oke. Setelah kita sudah berhasil konfigurasi WAN yang dari router ke ISP, ini dari router ke ISP, selanjutnya kita fokus ke konfigurasi LAN, yaitu dari router Mikrotik ini atau sebagai DHCP servernya ke klien-kliennya ini. Untuk awalnya kita pergi ke Winbox, kemudian IP, addresses. Dilihat di sini yang mengarah ke arah klien itu kan menggunakan Ether 2 ya, yang ini. Maka dari itu kita definisikan, misal IP-nya tambah, kita definisikan IP-nya misalkan 192.168.1/24. Untuk header-nya di sini kita pakai header 2 yang mengarah ke klien. Kemudian apply, oke. Untuk konfigurasi DHCP server, pergi ke IP, kemudian DHCP server, ke DHCP setup. Kemudian di sini header-nya header 2, kita next. Di sini benar ya 88.0 karena di header 2-nya itu 88.1. Kemudian next. Ini juga sudah benar 88.1. Ini ada range IP yang kita dapatkan ya. Kemudian next. Ini DNS servernya sudah tertulis 8.8.8 atau DNS Google. Next. Ini default aja. Next. Nah, kemudian oke. Kalau sudah sukses. Ini sudah selesai konfigurasi DHCP servernya. Oke, kita kembali ke topologi kita. Jalankan semua perangkatnya.
dari mikrotiknya, switch, dan semua VPC-nya. Selanjutnya kita akan uji coba dari DHCP yang tadi. Misalnya yang pertama dari VPC 1 terlebih dahulu. Kita coba masuk. Lalu kita coba request si DHCP dengan cara IP DHCP. Kemudian nanti akan muncul Dora ya. Ini tunggu saja. Untuk di sini kita sudah dapat IP DHCP-nya yang tadi kita konfigurasi. Sekarang kita coba show IP. Seperti ini. Nah, ini IP-nya yang tadi ini sudah IP-nya dan ini semuanya tepat ya. Kemudian kita lakukan ke semua VPC kita. Ini tadi VPC yang pertama. Kita coba lakukan hal yang sama ke VPC kedua. Ini juga sudah dapat IP-nya 253. Lanjut ke VPC 3. Ini juga sudah dapat IP-nya 252. Kita lanjut ke VPC 4. Ini sudah dapat 251. Lanjut ke VPC 5. Nah, ini juga sudah dapat 250. Tetapi teman-teman, kalau misalnya kita ping google.com, pasti itu tidak bisa karena kita belum konfigurasi NAT. Maka selanjutnya kita akan konfigurasi NAT agar VPC-nya ini bisa ping google.com atau bisa terhubung ke internet. Caranya teman-teman pergi ke Winbox, kemudian IP, firewall, NAT, kemudian kita add. Untuk chain di sini tetap, kemudian out interface ini. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini itu sesuai dengan header yang ke ISP-nya. Jadi header 1. Kemudian untuk action, kita ke actionnya kita ganti menjadi masquerade. Tadi kan VPC-nya itu ada 5 ya. Nah, dengan action masquerade ini, maka nantinya si VPC yang ada 5 atau IP-nya yang ada 5 itu akan diterjemahkan dan digabungkan sehingga nanti hanya terdapat satu IP saja. Kemudian apply. Oke. Kembali ke terminal VPC. Kita coba ping Google, yaitu ping 8.8.8.8. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman, karena kita sudah konfigurasi NAT. Teman-teman bisa coba ke semua VPC sampai VPC 5. Nanti kalau di ping Google atau ping 8.8.8.8 pasti bisa. Oke, kita lanjut ke materi trik dari NAT. Jadi di materi ini kita akan coba setting di salah satu VPC supaya bisa internetan. Kita ambil contoh yang VPC misalkan. Kita pergi ke Winbox, kemudian IP, firewall, kemudian di sini NAT,
Ini klik NAT yang tadi telah dikonfigurasi, kemudian cek IP dari VPC 4 tadi. Ini IP-nya 88251. Untuk cara agar salah satu VPC saja yang bisa mendapatkan internet, itu bisa pergi ke menu IP, kemudian firewall, NAT, kita klik bagian yang konfigurasi, lalu pergi ke general. Nah, di sini untuk chain-nya itu masih tetap. Kemudian pada src address di sini masukkan IP VPC 4-nya. VPC 4 tadi kan 88251 ya. Sembilan dua titik 168.88.251. Ini benar. Oke. Tanpa slash kemudian apply. Oke. Kita coba nyalakan VPC 4 kita. Oke, kita coba cek yang lain dulu, misalkan di VPC 5. Kita coba ping Google. Harusnya ini tidak bisa ya, karena yang kita konfigurasi tadi itu VPC 4. Nah, perhatikan di sini muncul kata goodbye, yang artinya itu dia tidak terkoneksi dengan internet. Namun kalau kita coba ke VPC 4, nah ini dia bisa ping Google. Kalau teman-teman coba di VPC 1 atau VPC yang lainnya, itu juga nanti tidak bisa ping Google karena tadi sudah di setting bahwa VPC 4 yang bisa terkoneksi internet. Oke, selanjutnya kita rapihkan terlebih dahulu. Pergi ke Winbox agar semua VPC itu bisa akses internet kembali. Kita bisa klik yang ini. Kemudian pada src address ini kita naikkan supaya hilang. Kita apply. Dan oke. Nanti kalau teman-teman coba ping Google ke semuanya, itu sudah bisa terkoneksi kembali. Oke, kita lanjut ke pembahasan ARP. Nah, di sini ARP itu kepanjangan dari Address Resolution Protocol yang digunakan untuk mapping IP address pada layer 3 dengan MAC address atau layer 2. Untuk cara kerjanya itu seperti ini. Misalkan di sini untuk VPC 3, dia akan terkoneksi ke internet. Nah, nanti itu ARP akan dicatat di router yang dicatat di ARP table, di mana ARP itu dicatat ketika ada paket yang masuk ataupun paket yang keluar dari router. Misalkan kita coba show IP, kemudian kita ping 8888. Nah, ini perhatikan IP-nya ya, 88.252. Kita coba pergi ke Winbox, kemudian IP ARP. Nah, perhatikan di sini itu terdapat IP yang tadi saya ping. Yang ini, VPC 3. Itu dikarenakan tadi kita request untuk terkoneksi ke internet. Nah, ini adalah ARP tabelnya.
Nah, maka dari itu ini tercatat. Selain itu, ini tidak hanya VPC saja teman-teman. Kalau dari router juga sama. Kalau misalkan teman-teman ping google.com di terminal, nanti juga akan tercatat di sini. Baik, saya rasa cukup pembahasan mengenai internet gateway dari saya. Terima kasih telah melihat video saya sampai akhir. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.